Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada PT Pandu Bioscience yang telah bekerja sama juga dengan 10 Times Genomics dalam acara ini. And I would like to thank also the 10 Times Genomics for inviting me to these webinars. And I hope that these webinars will be fruitful for all of us. Dan pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam bahasa Indonesia agar relatif lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Judulnya adalah kenapa kita perlu untuk melakukan sequencing. Why do we need to sequence? Dan kebetulan saat ini kita berada dalam kondisi pandemik, dan kasus cerita yang saya ambil adalah sequencing genom dari SARS-CoV-2. Bagaimana melakukannya dan bagaimana hasilnya. Dan kita sudah mendengar lama sekali sejak mungkin 10-15 tahun terakhir teknologi sequencing ini ada di telinga kita, terutama di lingkungan mereka yang bekerja di ranah scientific. Jadi saya mengambil sedikit gambar ya, mungkin kalau anak muda zaman sekarang ada masalah apa-apa sedikit, lalu kita akan bilang, Mom, I want to sequence. Saya mau men-sequencing sesuatu, saya ingin mengetahui sesuatu. Organisme itu ingin saya sequencing. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Meta, saya adalah peneliti dan juga menggeluti bidang bioinformatika, itu sebabnya saya berada di Aligning Bioinformatics, dan kita akan bicarakan mengenai sequence hari ini. Mungkin saya mulai dengan slide ini. Keinginan untuk melakukan sequencing di ranah dunia saintifik itu sebetulnya bisa dikatakan berkembang sangat pesat sekali. Mungkin beberapa kali kita semua sudah melihat di dunia saintifik bahwasannya biaya untuk melakukan sequencing itu semakin lama semakin murah. Di sisi lain teknologinya juga semakin agile, sehingga mudah untuk dipakai, dan sehingga mudah juga untuk banyak ilmuwan melakukan sequencing sehingga kita dibanjiri oleh tsunami data. Tapi di balik itu semua sebetulnya keinginan untuk men-sequencing itu is in our gene, sudah ada di dalam gen kita, di dalam tubuh kita. Pada tahun 2017 saya bertemu dengan Huan Mingyang di Biogenomic 2017 Conference, yaitu dia menyampaikan bahwasanya untuk men-sequencing semuanya di dunia ini itu adalah alasan kenapa kita ada sebagai manusia. Dan beberapa publikasi ilmiah seperti Earth Biogenome Project yang berusaha untuk melakukan sequencing kehidupan, ya, the future of life. Kemudian ada tim dari Amalio Talenti bersama timnya yang sangat besar sekali, juga Craig Venter, ingin melakukan deep sequencing terhadap 10.000 human genomes. Dan kalau kita melihat di pohon phylogenetics di belah kanan, lingkaran itu yang berwarna hijau, itu adalah the tree of life. Isinya lebih dari 3,2 juta makhluk hidup, organisme, mikroba, ya, kecuali virus, jadi tidak dimasukkan di situ, yang telah dilakukan sequencing. Dan kalau rekan-rekan melihat dari the tree of life tersebut, kita bisa tahu yang berwarna hijau ini adalah pohon phylogenetiknya. Kemudian di tengahnya ada lingkaran, ada garis-garisnya berwarna abu-abu, ya, ini abu-abu atau ungu atau grey, ya. Jadi garis-garis ini yang tidak penuh ini menunjukkan adanya sequencing yang telah dilakukan. Kalau makhluk hidupnya atau organismenya saja sebanyak ini dan sequencingnya baru dilakukan sekian, artinya masih banyak peluang dan memang kita ingin melakukan sequencing lebih banyak lagi. So, the willingness to sequence is in our gene. Okay? Dan ini adalah kita sebetulnya. Bagi mereka yang sudah familiar dengan biologi molekuler, kita semua mengenal adanya basa-basa nukleotida, AGTC, adenin, guanin, timin, sitosin, atau kalau RNA kita bicara urasil, dan kode-kode itu kalau di copy-paste ke dalam layar, seperti layar yang terlihat di depan kita ini, akan terlihat seperti ini kira-kira. Ini hanya sebagian kecil saja. Saya hanya mengambil sebuah protein yang menyandi sebuah gen yang menyandi protein terkait dengan kanker, terlihat seperti ini. So, kode ini adalah kita.
kode ini juga disandi oleh berbagai organisme yang lainnya, termasuk virus, di mana nanti kita akan membicarakan mengenai virus ini lebih lanjut. Tapi saat ini sequencing tidak hanya melakukan sequencing, kalau dahulu mungkin kita ingin kita dapat euforia untuk melakukan sequencing, kita ingin melakukan sequencing karena kita ingin menguji teknologinya sekaligus kita ingin mendapatkan informasi yang baru terkait sequencing, tapi kalau sekarang it matters more. Ya, kalau di masa pandemi nanti saya katakan sequencing justru bahkan menyelamatkan hidup. Jadi ini adalah cerita tentang NGS di masa pandemi. Nah, di masa pandemi sekarang ini, izinkan saya untuk bercerita mengenai pengalaman-pengalaman kami melakukan sequencing dan analisis terkait SARS-CoV-2 genome. Oke, jadi pada masa pandemi seperti saat ini, yang namanya pengawasan mutasi atau mutation surveillance itu harus dilakukan. Kenapa? Mari kita mengingat dulu sentral dogma biologi molekuler, ya, sentral dogma biologi molekuler. Ada DNA, ada RNA, protein, dan fenotip. Virus SARS-CoV-2 adalah virus yang berbasis RNA. Material genetiknya seluruhnya adalah RNA. Single strand, kemudian mudah rusak, mudah bermutasi. Oke? Jadi kita berbicara mengenai tahapan itu. RNA ini dikodekan menjadi protein, dan protein akan menyandi fenotip dari si virus. Ketika kita bicara perubahan di tingkat viral RNA, kita berbicara perubahan di tingkat fenotip. Oke, fenotip itu adalah bentuk dari organisme. Kalau di sini bentuk dari virus, karena virus bukan organisme. Dia bukan makhluk hidup. Perubahan dari fenotip virus berkaitan dengan 3 aspek dari virulensi. Yang pertama, transmissibility, kecepatan penularannya. Yang kedua adalah grave outcome of patient, apakah menimbulkan gejala penyakit yang lebih parah, atau escape antibody, atau vaksin. Mutasi kita amati ketika punya indikasi ke arah sana. Itu adalah mutasi yang mengarah kepada penguatan si virus. Ada mutasi yang mengarah ke pelemahan si virus ke sebelah kiri. Mutasi itu tidak kita bicarakan, karena tentu saja sang virus akan musnah dengan sendirinya dari muka bumi ini. Ketika virulensi ini berubah, ini berkaitan dengan bagaimana kita mendeteksinya, teknologi diagnosis, bagaimana kita mendesain vaksin, dan bagaimana kita mendesain obat-obat antivirus. Oke? Jadi, pengawasan ini menjadi penting. Cara mengawasinya bagaimana? Cara mengawasinya adalah genomic surveillance atau mutation surveillance menggunakan teknologi NGS pada saat ini. Seperti jika kita melakukan tes swab, PCR, kita akan mengambil sampel swab atau sputum, kemudian kita mendapatkan RNA virus, kemudian kita lakukan ekstraksi, lalu kita lakukan segala tata cara membuat library, ya kita buatkan di dalam satu sistem library, kemudian kita lakukan enrichment untuk memaksimalkan sampel yang kita punya, agar sequencing dan quality control-nya bisa terlaksana dengan sangat baik. Kita juga kemudian lakukan post-analysis dan data interpretation. Disinilah di mana kami di Aligning Bioinformatics maupun di IRIP melakukannya secara berkesinambungan. Kalau datanya bagus, disubmit ke GIS8. Kalau tidak, kita pasti ulang sequencing-nya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan NGS untuk melakukan genomic surveillance. Dan teknologi ini kita sebut sebagai bulk atau BULK, bulk NGS analysis. Karena dilakukan dalam campuran sel. Karena hari ini kita akan bicara single cell juga. Nah, SARS-CoV-2 genome di dunia dan di Indonesia itu sudah terekap dengan sangat baik di dalam sebuah database yang kita sebut dengan GIS8. Per 27 April 2021, tadi malam, jam 7, saya recheck kembali database-nya, kita bisa melihat ada sejumlah 1,26 juta genom SARS-CoV-2 yang sudah disubmit di database tersebut dari seluruh dunia. Sebagian besar, 40% berasal dari UK, karena memang mereka punya sistem genomic surveillance yang sangat baik dan menjadi contoh di dunia. Tapi Indonesia juga tidak kalah. Indonesia dengan kasus COVID-19 per kemarin itu sejumlah 1,6 juta kasus, yang meninggal 44.000, diperlukan minimum genom dari 0,05% dari total kasus untuk bisa mewakili dari kasus totalnya, agar genom yang kita analisis itu bisa betul-betul menggambarkan kondisi varian yang ada di Indonesia. Dia butuh 826 minimal.
Kalau ingin sangat ideal, itu perlu 1% dari total kasusnya, yaitu 16.518. Kita masih agak jauh ke sana. Kita saat ini punya 1.158 SARS-CoV-2 genome dari Indonesian samples. Dan dari 1.158 ini yang highly standard, ya, yang sudah melalui QC dan sudah sangat baik untuk bisa dilakukan analisis. Dari 1.158 kita bisa mengidentifikasi 40 varian. Setelah ini akan saya tampilkan apa saja varian-varian yang kita punya di Indonesia. Kemudian kita punya 2 varian yang dilabeli di dunia internasional sebagai variant of concern dan juga variant of interest, yaitu B117 sebagai variant of concern dan B1525 dari Nigeria sebagai variant of interest. Dan ini adalah data. Dan semua data ini di-generate oleh teknologi NGS yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, NGS sendiri, sebelum kita berbicara mengenai data per negara, Indonesia harus punya berapa varian begitu misalnya, kita akan melihat NGS analysis digunakan pada level saintifik di seluruh dunia untuk melakukan identifikasi cascade evolusi dari si virus. Untuk bisa melihat sepanjang 1 tahun terakhir kita pandemi, itu berapa perubahannya dan sudah sejauh mana varian-varian itu. Dahulu kita punya varian Wuhan atau yang kita sebut dengan varian A. Ya, di sini. Varian A, jadi lineage A. Lineage A ini kita sebut sebagai varian Wuhan. Dulu varian ini yang memang merebak di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Statusnya saat itu adalah endemic scale. Saat ini statusnya juga endemic scale, bahkan very low percentage yang kita temukan di dunia. Kemungkinan besar sudah tidak ada juga. Varian ini bermutasi menjadi varian atau lineage B salah satunya, dan lineage B itu kemudian menurun juga, descendannya adalah B1 yang kita sebut dengan varian membawa mutasi D614G pada protein spike. Ini transmisinya dulu pada bulan Februari 2020 dari Wuhan ke Italia. Saat ini statusnya low percentage, padahal tadinya pada awal-awal pandemi varian ini adalah varian yang paling dominan di dunia. Saat ini sudah digantikan oleh B117 dari UK. Nah, dari B1 ini muncullah descendant atau peranakan dari varian-varian yang lain, ada banyak sekali di dunia ini, seperti B1351 yang muncul terlebih dahulu sebetulnya berdasarkan data genom dibandingkan B117 misalkan yang di sebelah tengah ini berwarna merah jambu. South Africa dulu muncul, adalah varian yang cukup kita awasi karena dia punya kemampuan-kemampuan untuk menurunkan efikasi vaksin. Di ranah saat ini statusnya di skala laboratorium. Oke, kemudian ada varian B117, ada varian P1 dari Brazil yang juga kita awasi. 3 ini saat ini menjadi 3 dari 5 VOC yang kita awasi di tingkat dunia. Dan NGS itu membantu kita untuk bisa mengidentifikasi. Tidak hanya sesimpel kita melihat basa nukleotida ACGT, tapi kita membandingkan dan kita mencoba mencari makna dari mutasi-mutasi yang terjadi. Oke. Kemudian sebetulnya dari teknologi NGS yang dilakukan dan disubmit ke database GIS8 itu menghasilkan apa sih dan ada berapa varian sebetulnya di dunia ini. Jadi selama pandemi, sejak kita mungkin mulai dulu Desember 2019 hingga saat ini April 2021, terjadi penularan-penularan yang sangat masif di dunia. Dan penularan-penularan tersebut mendorong virus SARS-CoV-2-nya untuk kemudian bermutasi. Dari sejak Februari kita punya sekitar 42 varian, jadi grafik di sebelah bawah. Kemudian Maret 437 hingga Desember kita punya 859. Dan sekarang kita masih berada pada angka 860-an, April 2021. Skenario-nya ada 2. Sebetulnya kalau pandemi berlangsung lebih lama dan kasus meledak seperti yang saat ini terjadi di India, kemungkinan besar kita akan menemui lebih banyak lagi varian-varian di masa yang akan datang. Tapi kalau pandemi ini segera bisa dikendalikan oleh seluruh negara di dunia, mungkin kita akan menemukan varian-varian yang jumlahnya cukup stuck. Dan jumlah yang cukup stuck itu bisa kita kendalikan. Nah, dari 859, itu kita tahu kita tidak bisa mempelajari semuanya. Kita mempelajari 24 varian.
di mana 5 di antaranya adalah VOC dan 5 di antara lainnya adalah VOI, variant of interest. Sisanya masih menunggu begitu, masih menunggu untuk dilakukan penelitian. Dan ini menjadi satu faktor di mana menjadi salah satu kendala kita untuk mengejar studi terkait virus ini. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan 1.158 genomnya, kami coba melakukan analisis. Ini adalah profil dari sekuen virus SARS-CoV-2 atau varian SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia yang kita bandingkan terhadap dirinya sendiri dan kita ingin melihat evolusi dari mutasinya. Ketika gambarnya berwarna hijau, dari bacanya dari diagonal ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Saat warnanya berwarna hijau artinya pada bulan Maret dulu 2020 saat kita kasus awal-awal muncul, kita melakukan banyak sequencing itu di bulan April, Mei, Juni. Nah, ketika kita melakukan sequencing, kita melihat varian ini masih relatifly sama dengan varian Wuhan, warnanya hijau. Seiring berjalannya waktu, terjadi shifting. Dan itu memang wajar adanya, karena memang virus berbasis RNA itu sangat rentan terhadap mutasi, dan kita expect dia untuk mutasi. Yang paling penting adalah mengawasi mutasinya sejauh mana, dan pada tahapan apa kita betul-betul harus waspada terhadap mutasinya. Karena bisa tadi melakukan bisa merubah 3 aspek dari virulensi. Pada bulan Maret 2021 muncullah varian B117 yang merubah warna. Dan ini analisisnya belum kami lanjutkan sampai bulan April, tapi warnanya sudah berubah menjadi merah. Karena variannya cukup drastis perubahannya. Nah, di Indonesia sendiri, dari Maret 2020 sampai April 2021, berkat teknologi NGS dan berkat rekan-rekan 16 laboratorium yang melakukan submission genome sequencing terhadap SARS-CoV-2 di Indonesia, kita mendapatkan kurang lebih 40 varian yang ada di bawah. Saat kita melihat perkembangan evolusi dari varian-varian tersebut, kita tahu dan kita bisa sama-sama melihat, kita itu sebetulnya memiliki lineage atau varian-varian yang lokal Indonesia, yang tidak ditemukan di negara lain. Lineage itu seperti B1470, B14662, yang kemarin kita diskusikan, tapi media banyak membahas lebih ke mutasinya, N439K, kemudian ada B11398 yang membawa mutasi IK, ya, E484K, itu adalah Indonesian US lineage, di US juga ditemukan. Kemudian ada varian B1459 yang juga Indonesian lineage. Jadi kita sebenarnya punya 1, 2, 3, 4 varian lokal asli Indonesia kalau mau disebut begitu. Kita punya B1 dengan mutasi D614G yang saat ini jumlahnya relatifly kecil di dunia. Di Indonesia masih lumayan, dia berada pada angka 20 hingga 30% prevalensinya. Kita punya varian-varian yang kita awasi ada 3. Oh maaf, tadi berarti slide-nya kurang sedikit, ya tadi ada 2, tapi sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah B117 di UK, varian of concern, kita sama-sama sudah tahu, banyak di media juga. B1525 Nigeria, ini adalah varian of interest, masih dalam studi di beberapa laboratorium di dunia. A231 dari Liverpool, UK, yang memang juga varian of interest yang kita temukan juga di Indonesia. Namun demikian, B117 di Indonesia jumlahnya sekitar 0,9% dari total genom, jadi masih sangat kecil sekali. Kita harapkan tidak terjadi lonjakan kasus yang menyebabkan penyebaran B117. Setidaknya, teknologi NGS bisa memperlihatkan kita profil yang luar biasa terkait varian-varian SARS-CoV-2 di Indonesia. Nah, ini saya ingin membahas sedikit tentang varian B117 yang ada di Indonesia. Kita punya beberapa kasus yang berasal dari kasus impor, karena mereka adalah migrant worker, baik di Arab Saudi maupun di negara lain. Tapi di sisi lain kita punya 4 kasus, baik di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 2 kasus, kemudian di Kalimantan Selatan yang tidak punya riwayat bepergian. Jadi kita mewaspadai adanya local transmission yang sudah terjadi di Indonesia. Dan kita harapkan ini bisa terkendali sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan kasus. NGS itu mampu melakukan ini semua dan mampu mengidentifikasi secara cepat varian-varian yang dimiliki oleh para penderita sehingga kita bisa melakukan tindakan yang jauh lebih tepat gitu. Oke. Kenapa kita perlu melakukan sequencing?
Ini pertanyaannya ya. Sebetulnya bagi saya pribadi, genome sequencing itu adalah teknologi dan pendekatan yang sangat dinamis. Jadi akan berubah seiring berjalannya waktu, dan nanti kita akan dengarkan Dr. Leo untuk menyampaikan terkait teknologi single cell sequencing, dan memahami organisme maupun virus di level genomik itu best serve-nya, baiknya dilakukan dengan teknologi NGS karena sangat akurat. Dan di masa pandemi, teknologi NGS bisa menyelamatkan nyawa. Bagaimana caranya? Dengan melakukan genomic surveillance, kita bisa tahu kondisi mutan varian yang ada di satu lokasi, kita bisa mengambil tindakan, lockdown, tidak lockdown, atau separuh lockdown, dan lain-lain. It can help save lives. Ya. Dan saat ini kita punya beberapa teknologi baru, dan saya ingin coba sampaikan secara sederhana saja, teknologi terkait single cell NGS, Next Generation Sequencing. Jadi kalau, mohon maaf bagi yang berpuasa, saya juga berpuasa, tapi mohon bisa untuk menahan diri untuk tidak berbuka lebih cepat ya. Jadi kalau kita dihadapkan oleh teknologi yang kita sebut dengan single cell sequencing and also bulk sequencing, saya lebih mudah menggambarkannya dengan ilustrasi dari Salek and Benson. Single cell sequencing itu seperti buah yang dipotong-potong, ditaruh di atas plate. Ya, kemudian strawberry misalkan kita anggap adalah sel A begitu. Olive fruit itu adalah sel B, dan apel itu adalah sel C. Jadi masing-masing individu dari sel itu di sequencing. Oke. Dilihat analisis, kalau kita single cell sequencing dengan RNA sequencing, single cell RNA sequencing, kita akan melihat ekspresi dari masing-masing, dari strawberry, dari olive, dan dari apel. Tapi bulk sequencing yang saat ini banyak kita lakukan, termasuk yang digunakan untuk analisis NGS dari SARS-CoV-2, itu adalah dicampur buahnya, di blender, kemudian kita ambil sampel dari blenderan itu, kita sequencing. Yang terjadi apa? Yang terjadi ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Bahwasannya pentingnya melakukan studi single cell study, yes I am single gitu, itu adalah untuk dua faktor. Yang pertama adalah untuk melihat variasi ekspresi gen dari tiap sel. Jadi tiap sel itu tidak berekspresi secara sama. Jadi bagusnya untuk melihat perbedaan ekspresi itu, dan kita bisa melihat faktor-faktor yang betul-betul menjadi kunci sebetulnya di dalam sel. Misalkan mencari hubungan antara hubungan proses intrinsik seluler dengan stimulus yang dari luar. Jadi kalau kita diinduksi senyawa tertentu, kalau kita melihat responnya tiap sel, mungkin kita akan menemukan jawaban kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau kita melakukan sequencing terhadap keseluruhan organ, kita tidak tahu. Kita hanya bisa bilang organ ini tidak merespon stimuli, padahal yang merespon stimuli pada tingkat seluler, bukan tingkat organ. Itu sebetulnya sedikit gambaran perbedaan antara bulk sequencing dengan single cell sequencing. Jadi seperti ini. Yang satu representative of all cells, seperti tadi juice ya. Yang satunya adalah ekspresi dari masing-masing grafik per sel. Dan itu kita bisa melihat ada berwarna merah, berwarna hijau, jadi ekspresinya beda-beda, responnya berbeda-beda. Oke, nanti mungkin Dr. Leo akan menyampaikan jauh lebih detail mengenai ini, dan ini adalah food for thought, slide terakhir saya, untuk menginduksi kita bahwasannya teknologi single cell RNA itu sekarang ini di beberapa laboratorium riset dan rumah sakit di dunia digunakan untuk melakukan penelitian terhadap pasien moderate and severe dari SARS-CoV-2. Caranya bagaimana? Caranya mereka mengambil sampel sel yang tidak terinfeksi dan yang terinfeksi kemudian dibandingkan. Ini contohnya adalah sel yang terinfeksi ya, warna ungu ini adalah paru-paru yang diinfeksi oleh SARS-CoV-2 warnanya hijau ya, agak menyeramkan ya. Dia ada miliaran ini virus berusaha untuk masuk ke dalam sel tersebut. Nah, dari analisis per sel ini kita bisa lihat, jadi tiap dot ini, tiap garis kecil ini adalah adalah sel yang sudah dilakukan single cell RNA sequencing. Dari situ kita tahu ternyata kita menemukan satu faktor hypothetical protein namanya YRF10 yang diekspresikan secara berbeda pada pasien moderate and severe. Artinya apa? Artinya protein ini adalah protein dari virus. Dia adalah gen yang diekspresikan dari virus yang ada di dalam tubuh pasien, dan dia sepertinya berperan terhadap severity dari disease. Dan ini bisa digunakan untuk marka. Jadi di masa yang akan datang single cell RNA sequencing bisa melakukan ini, dan ini kalau dilakukan dengan bulk analysis kita tidak akan tahu
Kalau dicampur seluruh sel, infected, non-infected, kemudian dicampur kita bicaranya organ levelnya, jadi akan sulit sekali untuk bisa mengidentifikasi faktor seperti ORF10. Dan ini sebagai salah satu contoh saja di mana teknologi single cell RNA itu sangat-sangat bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan thank you for your attention. Saya kembalikan kembali ke Mbak Meta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.